Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini ya, untuk Bitcoin dia berhasil weekly close di atas dari BSB atas ya. Jadi kita bisa di sini kemarin, atau lebih tepatnya minggu kemarin, basically Bitcoin membuat suatu doji yang cukup ekstrim sih ya, atas bawahnya ya. Nah, tapi apapun itu daily close-nya dan weekly close-nya di atas dari BSB begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi suatu lower high di weekly ya? Sorry, bukan lower high. Suatu higher low ya, kebalik ya, suatu higher low dan lanjut akan membuat higher high. We'll see. Karena seperti yang kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Apabila terjadi pantulan di BSB ya, di mana dia reclaim weekly close bullish di atas dari BSB setelah itu ya. Nah, itu secara statistically speaking kita akan lanjut membuat higher high seperti di sini ya, di sini. Lalu kalau kita lihat lagi juga di sini ya. Nah, di mana saat terjadi pantulan rata-rata ya mayoritas lah ya. Mayoritas dia akan membuat higher high begitu ya. Nah, pertanyaannya higher high-nya ini apakah akan membuat all time high atau enggak nih ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke ini ya. Kita masuk dulu ke economic calendar. Hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Nggak ada yang penting. Ya, bintang 2 aja adanya ya. Bintang 2 dan bintang 1. Jadi itu nggak akan terlalu ngaruh ke market in theory seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke newsnya, kita lihat dulu kondisi indeks dolar. Untuk indeks dolar dia itu kembali menguat ya, dan sepertinya akan retest ke BSB atas di sini ya, yaitu 103,223. Nah, untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini MA20 masih belum di retest ya. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan retest MA20 atau enggak. Kalau retest dia mantul nggak nih? Nah, kalau dia mantul ya semoga sih Bitcoinnya naik begitu. Jadi kalau sampai altcoins-nya underperform pun masih tetap plus begitu ya. Yang paling serem tuh gini, kalau Bitcoin dominance meningkat tapi BTC-nya minus. Wah, kalau udah kayak gitu biasanya altcoins-nya ya minusnya ekstra pakai telur begitu. Jadi we'll see apakah Bitcoin dominance-nya bisa mantul dengan Bitcoin naik juga. Nah, kalau itu terjadi ya minimal altcoins sih nggak akan terlalu hancur lah begitu ya, masih sama-sama plus tapi nggak seplus Bitcoin begitu ya. Oke, next kita akan masuk dulu ke tadi kayaknya daily-nya gue belum terlalu dijabarin nih. Untuk di daily-nya kita bisa di sini Bitcoin kemarin berhasil, atau bukan kemarin, lebih tepatnya jam 7 pagi tadi ya, berhasil daily close di atas dari MA20. Nah, tapi MA200 kemarin lusa tanggal 12 Oktober itu masih ke reject. Nah, jadi sekarang PR besarnya adalah menembus MA200 begitu ya. Nah, karena daily close kemarin lusa juga ya tanggal 12 Oktober dan tanggal 13 kemarin itu membuat suatu higher high baru. Nah, jadi ya kita sebenarnya ada potensi untuk bisa lanjut ya, bukan cuma bisa lanjut tapi potensi ini adalah suatu higher low seperti di weekly begitu. Jadi di weekly kan di sini ada potensi higher low. Nah, ini di daily juga sama nih. Ini bisa jadi potensi higher low dan bisa lanjut higher high begitu. Jadi PR besar untuk Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari MA20 dan kalau bisa reclaim MA200 sebagai support begitu ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke news. Ini news datang dari US ya, di mana crypto company sudah membayar sebesar 19 miliar USD dalam bentuk settlement dengan US regulators. Tentunya banyaknya SEC ya. Nah, jadi kalau ada orang nanya-nanya, "Bang, ngapain sih Bang SEC tuh kayak ngejar-ngejar perusahaan-perusahaan kripto?" Ya ini jawabannya ya, supaya dapat settlement ya. Karena settlement ini dia diambil oleh ya pemerintah ujung-ujungnya ya. Jadi ya kalau ditanya ngapain ya mereka ribut-ributin kripto, ya UUD ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya duit begitu ya. Dan gilanya apa? Dari 2019 itu totalnya 31,92. Di tahun 2024 aja itu 19 miliar. Berarti gila ya. Di tahun 2024 ini ngambil 2/3 dari settlement dari 2019 secara total. Begitu. Jadi 2024 ini
SEC panen dengan luar biasa besar ya. Yang paling pertama itu yang paling besar adalah settlement dari FTX dan Alameda Research ya, di mana itu sebesar 12,7 miliar ya. Lalu di Celsius 4,7, ada Terra juga 4,5, Binance 4,3 miliar dan seterusnya begitu ya. Oke. Ya kurang lebih sih seperti itu ya gambarannya. Next kita akan geser dulu ke news. Sorry bukan news. Tadi kalender udah ya? Udah beres berarti. Ya oke, berarti ya selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1.000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya. Nah, posisi long ini target TP-nya ada 2 sebenarnya ya. Buat yang konservatif boleh pertimbangkan di MA200 yaitu di angka 63.340. Buat lo yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 64.278 begitu ya. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short masih belum ada setup lagi, jadi kita tunggu aja sampai ada setup yang bagus baru kita pertimbangkan untuk buka. Nah, untuk posisi spot MA20 ya, BSB atas di 62.431 dan BSB bawah di 61.452 ya, itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sudah juga dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2462,2 ya, artinya kita sudah punya posisi long. Dan posisi long kita ini target TP-nya bisa di MA20 ya. Untuk posisi spot 2462, 2419,7 dan di 2363,9 ya. Oke, nah sekarang kita mungkin akan lihat lagi kondisi Bitcoin ya, sedikit lagi ke Bitcoin. Jadi ya Bitcoin ini cukup unik nih dalam beberapa minggu terakhir ya. Dia kan terutama di September awal sampai September akhir ya, sebulan dia jelas membuat pattern yang bullish ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Dan technically ini juga masih membuat suatu higher low ya. Nah, tetapi di bulan Oktober kemarin di sini mulai sedikit pecah struktur ya, pecah struktur, dia membuat suatu lower high ya, di mana dia daily close-nya ini tidak lagi di atas dari struktur high sebelumnya. Nah, ini disebut sebagai pecah struktur. Nah, pecah struktur ini dibikin tambah parah dengan dia daily close di bawah dari 60.500-an begitu. Nah, ini jadi technically speaking membuat suatu lower low. Nah, tetapi ya kemarin karena hasil PPI dan juga news dari China di mana mereka ada stimulus katanya ya. Nah, di tanggal 11 Oktober dia rally 3,61% sehingga kembali membuat higher high di sini ya. Diketok palunya sama tanggal 12 Oktober begitu. Nah, jadi bisa dibilang dalam beberapa ya bisa dibilang 1 bulan lebih setengah lah mungkin ya, 1,5 bulan lah ya. Ini lumayan pecah-pecah struktur terus begitu ya.
Nah, tapi kalau kita lihat secara di daily sih ya seperti itu. Tapi kalau di weekly masih jelas ya. Di weekly ini kita masih secara struktur membuat higher high. Pertanyaan besarnya adalah di sini apakah akan membuat suatu higher low atau enggak, begitu. Nah, kalau di sini benar-benar jadi higher low ya, PR besar Bitcoin masih banyak sebenarnya ya. Ada 3 struktur besar yang harus kita pertimbangkan di daerah 68.000, 70 ribuan dan yang ya otomatis yang paling ininya di daerah all time high begitu. Karena daerah all time high itu seringkali bisa membuat resisten begitu ya. Jadi ya mungkin emang dibilang berat sih, lumayan berat juga begitu karena cukup banyak struktur-struktur resistennya begitu ya. Ya tapi baik lagi step by step aja ya. Kita ini bukanlah bukanlah dewa yang tahu market akan seperti apa begitu. Ya kita lihat market seperti apa, reaksinya seperti apa, dia bikin struktur seperti apa, dia ketahan oleh support apa, ke-reject oleh resisten apa, begitu ya. Selama dia masih membentuk pola yang bullish, ya udah bullish. Selama dia mulai pecah struktur ya kita bahas, begitu. Jangan sampai kita wah jadi tebak-tebakan, begitu. Karena ya memang tendensi manusia itu pengen tebak-tebakan, begitu ya. Pengen wah nanti nih di daerah sini nih kayaknya bakal mantul nih. Dan kadang-kadang bukan urusan duit pun gitu, manusia tuh memang suka tebak-tebakan gitu ya. Wah tebak-tebakan, nonton bola, nonton apa tebak-tebakan, nonton film aja bisa tebak-tebakan. Oh kata gue si orang yang jahat yang ini nih, ya suka tebak-tebakan gitu. Boleh di daerah yang lain sih silakan, asalkan nggak pakai duit silakan gitu ya. Tapi kalau di investasi janganlah tebak-tebakan gitu. Kita harus pakai apa? Data, fakta, dan statistik begitu ya. Dan jangan sampai kita mau juga dibully oleh orang lain yang kesannya wah gimana sih lo, masa analisa nggak tahu bottomnya mau di mana. Oh ya gue sih lebih prefer ngomong gue tidak tahu bottom di mana dibandingin kayak waktu di sini nih ya. Udah nih last bottom turun, waduh last bottom lagi sini, wah udah naik tuh kan bener, turun lagi, oh nggak last bottomnya sini, oh tuh bener naik, turun lagi ya. Jadi last bottomnya berkali-kali gitu. Ini makanya gue sempat dulu ngejoke jadi bikini bottom karena last bottom terus last bottom ya, tebak-tebakan sampai akhirnya benar pasti ya. Kalau lu tebak-tebakan terus at some point akan benar. Tapi implikasinya apa? Implikasinya saat lu ngomong last bottom, last itu kan terakhir, ini bottom terakhir nih ya. Ada yang bilang buruan borong ya, nggak akan dapat lagi di bawah 60.000. Itu di zaman-zaman sini nih ya, zaman-zaman April Maret waktu BTC di 70 ribuan. Wah, udah nih. Kesempatan terakhir beli BTC di bawah di bawah 60.000 katanya waktu itu ya. Akhirnya apa? Aduh, ini berapa lama di bawah 60.000? Bahkan posisi terendahnya kemarin di Agustus ya tanggal 5 ini mencapai di angka berapa nih? Angka mana nih? 40-an kalau nggak salah ya. Oh enggak. Ini lowest. Oh di sini. Lowest point-nya 49.577. Gitu. Nah yang kemarin bilang nggak akan lagi di bawah 60.000 gimana? Gitu. Nah makanya jangan tebak-tebakan. Gitu. Kalau lu nonton film misalkan lu tebak-tebakan gitu. Oh yang jahatnya kayaknya si A deh. Lu salah ya udah paling diketawain sedikit. Lu sotoy gitu ya. Nah kalau di sini ya lu tebak-tebakan di market. Apalagi koar-koar ngomong wah BTC nggak akan sentuh 60.000 lagi. Atau apalah gitu ya. Altcoin season atau apa gitu. Kalau nggak percaya apa ya lu bodoh apa gini gitu ya. Sekarang jadi yang bodoh siapa gitu kalau lu tebak-tebakan gitu ya. Jadi ya gue harap sih pelan-pelan orang bisa mulai berubah dari tebak-tebakan jadi punya mindset investasi yang sebenarnya, bahwa kita itu harus merendahkan hati ya, bahwa kita tuh nggak tahu market spesifiknya akan seperti apa. Kita nggak bisa seperti itu. Kita cuma bisa memperkirakan oh ini dari data sebelumnya seperti ini begitu ya. Sama kayak inilah, sama makanya kenapa gue suka banget menganalogikan trading ini seperti kita weather forecasting begitu ya. Kita ngelihat keluar ya, awannya sudah mulai abu ya, lalu anginnya sudah udah lumayan kencang, terus juga suhu udah mulai lebih dingin. Nah possibility-nya apa? Hujan begitu. Pasti hujan nggak? Ya nggak juga, bisa aja sih kayak gini taunya nggak hujan ya bisa. Nah, tapi kalau kayak begini lebih baik kita mempersiapkan hujan begitu. Bukannya udah nih pasti hujan nih, lihat nih kalau sampai nggak hujan potong telinga. Taunya nggak hujan, gimana mau dipotong telinganya? Nah itu ya. Kita cuma perbedaan ini aja, perbedaan mentalitasnya. Jangan sampai mentalitas kayak gitu. Yang tuh sok nih ya pasti lihat nih kalau sampai nggak kejadian potong telinga.
Itu gue udah paling enak kalau ngedenger kayak gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.